Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom warga kerajaan, senang kali kembali berjumpa dengan saudara. Dimanapun saudara berada, doa saya agar setiap kita tetap dalam keadaan sehat dan dalam pemeliharaan Raja kita yang sempurna. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, masih dalam serial tentang melayani. Hari ini saya ingin menyampaikan tema, yaitu kita harus melayani dengan keberanian. Haleluya, ya, sebab orang yang terjun dalam ladang pelayanan atau melayani adalah prajurit-prajurit Kristus, ya. Dan kalau kita bicara prajurit, nggak ada prajurit itu yang cengeng, nggak ada prajurit itu yang mentalnya nggak berani, saudara. Ya, waktu mereka punya mental nggak berani, kalau prajurit maju pertempuran, mereka sudah kalah sebelum berperang. Oleh sebab itu seorang prajurit idealnya harus berani. Dan oleh sebab itu maka saudara, kalau kita baca dan merenungkan firman Tuhan, banyak sekali ya kalau kita bicara keberanian ya disandingkan dengan mitos-mitos, dengan apapun juga. Dan Alkitab juga berbicara soal keberanian itu dengan lambang sebuah hewan, yaitu singa, saudara ya. Mari kita lihat sama-sama. Amsal pasal 30 ayat yang ke-30 dikatakan seperti ini. Singa yang terkuat di antara binatang yang tidak mundur terhadap apapun. Haleluya. Jadi saudara terkasih dalam Tuhan, Alkitab juga menceritakan ada satu jenis hewan yang bernama singa. Dan hewan ini sangat pemberani ya. Dia terkuat dan dia juga terberani. Kenapa? Karena dia menghadapi apapun, menghadapi siapapun. Dia dikatakan oleh Alkitab tidak pernah mundur. Cuman orang yang pemberani, yang tidak pernah mundur waktu menghadapi tantangan, waktu menghadapi ujian, waktu menghadapi cobaan dalam kehidupan. Haleluya. Nah, masalahnya saudara terkasih dalam Tuhan, ternyata saudara terkasih dalam Tuhan, ya iblis juga mencuri lambang daripada singa ini. Makanya kalau kita lihat dikatakan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Haleluya. Saudara, ternyata lambang keberanian ini juga iblis nggak mau kalah. Iblis juga kepingin dianggap dia itu berani, saudara. Makanya Alkitab mencatat ya bahwa ya singa yang adalah lambang iblis ini seperti singa yang mengaum-ngaum waktu dia mau mencari makanan, saudara. Padahal kalau saya mau kasih tahu sama saudara, ini adalah singa palsu ya. Jangan tertipu karena iblis adalah bapa dari segala pendusta, dia penipu, saudara. Ya, kenapa saya mau katakan seperti itu? Karena kalau kita belajar tentang singa yang sesungguhnya, bahwa singa itu waktu cari makan itu bukan mengaum-ngaum, saudara. Ya, kalau dia mengaum, musuhnya keburu kabur, ya, keburu mendengar aumannya itu yang saudara waktu dia mengaum itu bisa sejauh 8 miles ya, 5 miles atau 8 kilometer itu musuhnya itu bisa jauh lari, saudara. Nah, oleh sebab itu ya ini adalah penipu, saudara, sebab singa yang sesungguhnya waktu dia menaklukkan musuh, ya dia mengambil wilayah teritorial, dia waktu mau menunjukkan kekuasaannya itu dia baru mengaum. Wah, haleluya, haleluya. Oleh sebab itu siapa singa yang sesungguhnya yang harus kita contoh? Kita lihat dalam Wahyu pasal 5 ayat yang ke-5 dikatakan, lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materainya. Jadi singa yang sudah menang, yang pemberani, sesungguhnya pemberani, bukan KW, bukan palsu. Itu adalah singa dari Yehuda. Siapa? Yesus Kristus. Dia adalah pribadi yang pemberani. Haleluya. Ya, makanya dia menyandang gelar seperti singa dari Yehuda. Haleluya, haleluya. Nah, oleh sebab itu kalau Yesus yang adalah Bapa kita, dia punya spirit keberanian seperti singa Yehuda. Saudara dan saya harusnya juga sama. Makanya supaya kita bisa sama menyerupai seperti dia, Amsal pasal 28 ayat yang pertama berkata, orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Tetapi perhatikan,
Orang benar merasa aman seperti singa muda. Saudara dan saya harus menjadi singa-singa Yehuda yang muda. Haleluya. Dan untuk menjadi itu dikatakan, kalau kita menjadi orang benar, saudara menerima kasih karunia Tuhan, dibenarkan oleh darah Yesus, dan saudara mau berjalan hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka saya pastikan bahwa setiap kita seperti singa muda yang dari Yehuda juga. Kita berani saudara, karena ada DNA singa Yehuda, yaitu Bapa kita di surga. Haleluya, haleluya. Oleh sebab itu, kalau kita mau belajar soal keberanian, sudah tidak ada yang lain lagi. Kita cuma belajar dari pribadi Yesus. Ya, nah kenapa Yesus berani? Nah kita lihat ya, kenapa dia dijuluki singa dari Yehuda. Yang pertama, orang berani itu harus mengerti seperti Yesus. Dia berani karena dia melakukan kehendak Bapa di surga. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Jadi orang berani bukan mau-mau sendiri, tapi dia mengerti dulu kehendak Bapa di surga. Hari ini ya saudara terkasih dalam Tuhan, saudara akan berani kalau saudara juga kenal Bapa saudara. Saudara tahu keinginannya dan saudara adalah pelaksananya di muka bumi ini. Sebab saudara dan saya adalah agen kerajaan Tuhan. Haleluya. Ya, waktu Yesus di Getsemani, saudara terkasih dalam Tuhan, dia bilang dalam doanya, Tuhan, kalau boleh Bapa, cawan ini berlalu daripadaku, tapi jadilah kehendak-Mu. Dia berani karena dia mengerti, dia melakukan kehendak Bapaknya. Haleluya. Ya, yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan, orang yang berani seperti Yesus. Yesus berkali-kali dia berhadapan dengan ahli Farisi, orang Taurat yang akan ingin menjatuhkannya. Bahkan waktu dia mau ditangkap dengan tentara Romawi, dia nggak gentar. Dia bukan ditangkap, tapi justru dia menyerahkan dirinya, saudara. Ya, bahkan waktu dia menghadapi meja pengadilan negara, saudara, dia juga tidak mundur selangkah pun. Ya, kenapa? Karena dia tahu dia berjalan dalam kebenaran. Jadi saudara boleh berani kalau saudara tahu saudara berjalan dalam kebenaran, bukan berjalan dari kebenaran atau pembenaran diri sendiri. Tapi kebenaran itu berbicara firman Tuhan. Kalau saudara berjalan berdasarkan firman Tuhan, saya percaya ada roh Tuhan yang menyertai saudara, ada roh Tuhan yang akan memampukan saudara dan saya dalam berjalan bersama Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu, terus berjalan dalam kebenaran, maka menghadapi tantangan, cobaan, ujian apapun, saudara akan berani dan saudara akan dituntun dengan firman itu. Justru ada hikmat, ada kekuatan yang akan memampukan saudara melewati semuanya, menjadi lebih daripada pemenang. Haleluya. Dan yang terakhir, kalau kita belajar dari pribadi Yesus, kenapa Yesus berani? Haleluya. Yesus itu berani karena dalam hidupnya dia memiliki goal. Amin. Haleluya. Saudara yang mau melayani, saudara harus ngerti goal saudara apa. Ya, waktu Yesus diutus ke dunia ini, dia ngerti goalnya itu adalah salib. Kenapa? Karena Bapa di surga mengasihi jiwa-jiwa dan dia juga harus mengasihi jiwa-jiwa. Haleluya. Makanya dia rela berkorban, dia rela mati di atas kayu salib karena dia punya goal, yaitu jiwa-jiwa yang harus dimenangkan. Dia bawa kepada Bapa di surga. Hari ini apa goal saudara? Goal bukan untuk diri sendiri, tapi goal tertinggi dari seorang yang berani di dalam Tuhan, yaitu mau berkorban untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati. Kita pegang 3 hal ini. Saya berdoa biar kita menjadi penuai-penuai akhir zaman yang luar biasa, menjadi prajurit Kristus. Haleluya. Izinkan saya berdoa buat saudara. Bapa, kami bangga punya Engkau karena Engkau seperti singa Yehuda. Menghadapi apapun Engkau selalu maju. Biarlah roh yang sama karena Roh Kudus berdiam dalam hidup kami. Terus membakar kami. Untuk kami dalam ladang Tuhan, kami juga menjadi pribadi-pribadi yang pemberani. Mewartakan firman Tuhan. Bersaksi mempermuliakan nama Tuhan. Supaya sampai Tuhan dikenal sampai ujung-ujung bumi. Pakai kami Tuhan, dan Tuhan mengurapi kami lebih lagi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.